Ternyata ada arahan dari Pak Agus Raharjo untuk meng-forward surat tadi itu kepada komisaris. Singkirkannya Migas Energi artinya pihak Geodipa Energi ini dan siapapun yang berkepentingan berkeinginan agar proyeknya dilaksanakan melalui anggaran negara. KPK kalau bagi mau panjangin Komisi Pemberantasan Kerja PT Bumega sebenarnya gitu ya. Nah, berita isinya KPK mulu nih. KPK lagi bersorak. Ada apa nih KPK bro ya? Bos, ini ada nih bos. Berita nih bos. Pagi nih bos. Emang KPK ini kadang-kadang gimana ya? Mana lagi sih bro? Lagi banyak yang ini nih. Kerjaan aja buat gua. Apa sih nih? Majalah Five memberitakan soal apa nih? Oh aduh KPK juga nih. KPK. Surat konten hoax KPK maksudnya apa nih? Ada lagi nih surat konten hoax. Oh ini apa nih sih ini? Oh ini KPK semua. Ini apa nih? KPK menodai citra lembaga anti rasuah. Waduh, Ini kayaknya menarik nih bos. tidak ada unsur pelanggaran. Ini kan si jabat KPK nih, Deputi Pencegahan KPK Fala Nainggolan. Gue mau baca nih. Oh, ternyata dia mengeluarkan surat untuk menyingkirkan perusahaan PT Bumega Energi. Baru kayak gue kenal tuh kayaknya pengacaranya. Aduh, gue telepon dulu. Nah, progres. Nah, ya datang nih. Halo bang. Tahu ya? Lagi sibuk nggak? Oh enggak, lagi santai-santai. Ini ada kerjaan lagi nih soal gua baca berita soal KPK. Ternyata kasus KPK ini ada juga yang berusaha sama klien abang nih, PT Bumega Energi. Oh ya. Oh iya. Udah kesini lah. Jadi gue tunggu. Oke Mas Imo. Oh, oke. 3 hari kemudian baru datang orangnya. 2,000 years later. Lama ya? Sini, boleh. Sudah mana nih? Sini aja, jangan jauh-jauh. Oke. Ini siapa sih? Nah, Nyati yang disuruh. nih, gua tadi lagi pusing nih baca berita-berita KPK. Gimana tuh? Nah, ternyata kameramen gua tahu nih soal perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan panas bumi ya. PT Bumega Energi itu kan yang lo pegang tuh pejabat KPK yang ngeluarin surat tiba-tiba mau gue lihat judulnya tuh menyingkirkan PT Bumega Energi. Iya. Bagaimana soal-soalnya KPK bisa mengeluarkan surat buat menjegal perusahaan klien abang? Oh, Nah inilah. Kesalahan ya yang didera oleh klien kami karena adanya surat yang dikeluarkan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bernama Pak Fala Nainggolan. Nah, suratnya itu dikeluarkan tahun 2017 oleh beliau yang mana ditujukan untuk PT Geodipa Energi Persero. Padahal PT Geodipa Energi dengan PT Bumega Energi itu sedang ada perselisihan perkara perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, di mana pada saat itu klien kami sedang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase bani melalui sistem peradilan di Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini kita juga sangat sayangkan dibanding yang kedua ini muncul surat KPK. Nah, sebenarnya jauh sebelumnya klien kami itu sudah menang dalam proses arbitrase berikut sampai pembatalan putusannya. Klien kami sudah menang berjuang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 terakhir berdasarkan putusan PK di atas PK yang diajukan oleh PT Geodipa Energi itu ditolak. Nah, sehingga klien kami menang, klien kami harus dikembalikan, haknya harus dipulihkan sebagai mitra kerjasama dari PT Geodipa Energi dengan konsep
bangun guna serah atau BOT, Build Operate Transfer, begitu. Nah, bukannya PT Geodipa Energi melaksanakan putusan itu dengan mengajak klien kami kembali, dalam perundingan memang ada tahapan perundingan dan negosiasi di tahun 2016. Tapi sayangnya di tahun 2017 PT Geodipa Energi itu mengajukan lagi gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang kedua kalinya. Situlah muncul suratnya Bapak ini. Iya. Padahal dalam proses sengketa sebelumnya surat itu tidak pernah ada dan dinyatakan fine aja keadaan keuangannya Bumi Gas dan sudah diakui. Iya, sudah diakui bahkan sama PT Geodipa Energi bahwa memang first drawdown tersebut ada dari PT Bumi Gas Energi yang disediakan oleh investor kami di Hong Kong. Waktu itu di Bank HSBC Hong Kong disediakannya oleh investor kami dan itu sudah diakui oleh Geodipa Energi. Nah, maka dari itu sebenarnya saat itu Geodipa Energi sudah meminta drawdown yang kedua, kan drawdownnya sudah diminta dan kami sampaikan bukti ketersediaan dana yang keduanya itu dari Bank Panin. Di Bank Panin itu ada ketersediaan dana bahkan sampai 95 miliar waktu itu. Apa gua kata? Surat ini memang tiba-tiba muncul udah kayak orang ketiga, Bu. Ya kan lagi ada urusan Geodipa sama Bumi Gas, tiba-tiba ada surat KPK. Bener-bener tim ya Bang Imo sih sebenarnya sudah meriset, ternyata banyak beritanya ada di online. Nih onlinenya, nih tuh kalau nanti baru muncul deh, baru muncul di layarnya online beritanya tentang Bumi Gas. Terus soal ternyata di sini memang siapa tadi namanya pejabat itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan orang ini. Ini yang mengeluarkan suratnya benar? Betul. Artinya kan Bumi Gas dikalahkan karena surat itu ya? Ya, betul. Jadi menurut Pahala Nainggolan berdasarkan keterangannya kepada Geodipa Energi yang kemudian digunakan oleh Geodipa Energi dalam proses sengketa di arbitrase Bani. Nah, itu Pahala Nainggolan menyatakan bahwa Bumi Gas tidak pernah membuka rekening baik dalam status aktif maupun telah tutup di HSBC Hong Kong katanya. Yang mana padahal first drawdown itu sebenarnya sudah diakui sama PT Geodipa Energi kan gitu. Nah, ini kan aneh ini, di mana dia menyatakan hal itu di tahun 2017 begitu kan. Nah, kita sudah melakukan konfirmasi juga, klarifikasi ke HSBC Hong Kong. Apa benar kita nggak pernah membuka PT klien kami ini, PT Bumi Gas Energi, apa benar tidak pernah membuka rekening di HSBC Hong Kong? Nah, waktu itu HSBC Hong Kong hanya menjawab bahwa data yang kami ajukan itu informasinya tidak bisa dibuka lagi karena sudah di luar masa pengarsipan gitu. Klien kami di depak gitu ya, diberhentikan sepihak sama PT Geodipa Energi melalui sidang arbitrase Bani yang pertama. Waktu itu investor kami ya langsung terlebih lagi ya ada masalah kemudian di PT Geodipa Energi mengenai izin yang ternyata tidak dikuasainya. Nah, itu menarik, nanti akan saya jelaskan terkait dengan putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa PT Geodipa Energi tidak pernah menguasai izin panas bumi baik IUP maupun WKP-nya begitu. Nah, sehingga atas masalah itulah klien investor kami di tahun 2005 itu mundur sehingga rekeningnya waktu itu memang ditutup pada akhirnya kan gitu kan. Tapi bahwa first drawdown itu ada buktinya. Nah, persoalannya sekarang seolah-olah dengan ada surat dari Pahala Nainggolan ini klien kami dinyatakan sama sekali tidak pernah membuka itu first drawdown gitu. Padahal itu ada. Kan ini aneh, ada apa? Deputi Pencegahan ya, ini bukan urusan penindakan, menyampaikan hal tersebut ke PT Geodipa Energi dalam persoalan atau perselisihan perkara perdata lagi. Begitu. Ini kan konteksnya harusnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tahu sendiri ya, teman-teman, bahwa itu adalah terkait dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Di mana di kasusnya klien kami adalah swasta mitra Build Operate Transfer yang justru menjadi investor, pembangun sekaligus pengelola dan kurun waktu tertentu. Jadi tidak ada uang negara, tidak memakai anggaran pemerintah atau belanja negara begitu. Ya bukan tupoksinya pencegahan. Kalau pencegahan biasanya kalau setahu saya tuh buat MOU di sebelumnya. Ya, gitu kan. Klien kami ini PT Bumi Gas Energi perlu diketahui tidak pernah dilakukan pemanggilan sebagai apa yang diundang gitu, yang diperiksa terkait dugaan penyelidikan ataupun penyidikan, itu tidak pernah sama sekali. Nah, tiba-tiba ada surat semacam itu yang mana surat tersebut kan merugikan. Seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu kan gitu. Ada pertanyaan, benar nggak klien kami ini PT Bumi Gas Energi pernah membuka rekening di HSBC Hong Kong tahun
2005 dan pernah ada duitnya nggak di saat itu gitu. Nah ini kan dalam rangka mencoba membangun seolah-olah klien kami ini PT Bumi Gas Energi tidak kredibel, tidak mempunyai kredibilitas gitu soal keuangan. Ya padahal kan ada, jika memang mau dicek kredibilitas keuangannya harusnya dicek selain first drawdown-nya, second drawdown-nya juga dong yang di Bank Panin, kan nggak perlu jauh-jauh di Indonesia pula lagi di Senayan sini. Kayak Bang Imo dengar dari tim kreatif punya video soal pahala Nainggolan. Pak, video kayak gimana nih? Mungkin bisa ditampilin kali ya, ditampilin nanti ya. Kita tampilin. Bumi Gas ini nggak banyak orang tahu bekerja sama dengan Geodipa. Geodipa itu BUMN, milik Kementerian Keuangan waktu itu. Dia diberi hak untuk mengelola Patuha dan Dieng. Mulai kerjasama 2005 macet di jalan. Jadi Bumi Gas ini bilang ada investornya, gitu kan dia yang cari duitnya dong, yang Geodipa kan nggak punya duit. Baik itu mulai dia bilang gini, gua minta namanya WKP gitu, kayak konsesi pertambangan. Bumi Gas nggak perlu Geodipa dengan ada undang-undang gas bumi nggak perlu, tapi dia ngotot minta itu. Akhirnya jadi bahan untuk enggak gitu. Gue minta nggak dikasih gitu. Nah datang ke gua sendiri ke pencegahan itu 2016, datang dari 2016 itu datang ya Geodipa, law firmnya Makarim Taira sama kejaksaan. Mereka menuntut asetnya Geodipa. Kalau mau jalan, wah gue bilang, wah ini kan bisa kerugian negara, bener kan hilang nih aset negara gitu kan. Nah apa yang dituntut sebenarnya waktu itu, jadi dari 5 sumur yang diperjanjikan karena berkonflik, nggak ada satu juga dibangun, datang Yusuf Kala ke lokasi, bangun segera, dibangun satu di Patuha. Itu udah menghasilkan, ini menggugat dia dong. Ini yang nggak jadi, kok lu bangun di sini? Siapa menggugat? Bumi Gas. Dia menuntut yang udah dibangun sama Geodipa sendiri. Kalau mau kerjasama lagi itu dulu dikasih. Gua bilang rusak urusan. Nggak pernah nyurat kemanapun kecuali itu surat satu-satunya. Nah habis itu gua sampein ke pimpinan. Habis itu gua ingat banget di rapat itu Pak Agus Radio bilang, kalau gitu kita lidik. Gua bilang selesai urusan gua. Dia harus kelihatan namanya drawdown-nya ada, first drawdown. Gua bilang emang dia nggak ada Pak, pakai fax. Disebut di situ 5 juta US gitu ya. Tapi fax doang, nanti lu nekat juga ya. Orang cuma nge-fax lu percaya lu udah di sana gitu, tapi udah. Nah Pak Dirut bilang itu dia ngomong sama SBC sini gitu, itu harus dipertanyakan Pak, itu faxnya. Kata Geodipa, gue nggak bisa nanya ke SBC, kerahasiaan bank dong, SBC Indonesia, apalagi ke SBC Hong Kong. Lebih parah lagi karena itu sudah di luar jurisdiksi Indonesia gitu. Nah habis itu saya lagi ini di penindakan boleh ngakses bank, boleh ngakses apapun boleh gitu kan. Dan keluarlah nota dinas pimpinan bahwa satu itu rekening yang mau diperiksa kan 2005 dia udah datang di gua 2017. Jawabannya dia nggak teliti baca, udah lebih dari masa pemeliharaan rekening. Itu artinya bukan berarti nggak ada nih, bukan berarti juga ada, periodenya udah hilang. Yang kedua di surat 2 PT Bumi Gas itu tidak gue bilang punya rekening di HSBC Indonesia, ya HSBC Hong Kong nggak punya. Nggak punya lah. Tapi PT Bumi Gas itu udah datang ke HSBC Hong Kong Pak, udah jawabannya yang beda. Jadi yang 7 tahun dia bilang. Iya. Ya. PT Bumi Gas nanya, silakan aja tunjukin aja suratnya. Kalau di kita informasinya dia 12 tahun.
Dia ngantar Jamintel itu ke Hong Kong ya. Ada suratnya, rahasia memang, ke Hong Kong. Dia buka tuh Bumigas, ada namanya honest ya, investor ya, katanya masukin dia, ini ada hubungan sama ini. Lu kalau baca suratnya Jamintel lebih ngeri lagi, nggak ada hubungannya dia sama ini. Bakal gue masih bilang nih periodenya nggak ada, kalau dia disebut jelas, bahkan dia suruh tuntut itu Bumigas, lebih ngeri lagi. Mas gue ini gue ya, misalnya gue lawyernya nggak baca kali ya surat Jamintel, surat Jamdatun, karena dia minta bantuan juga kejaksaan kan. Gue cuma surat begitu doang, dia ke Hong Kong ngeliat fisik, ngomong sama SPC. Gue pikir-pikir ya sudah gitu kan, dia berasa itu surat yang bikin DKA. Padahal menurut gue nih, surat dari kejaksaan lebih parah lagi di sini. Kesana lu dia fisik. Ada diskonya yang bilang, kalau disko itu bukan kejaksaan, yang bilang sambil-sambil aja Pak, sambil dikasih bilang ada diskonya, ada bukan surat pahala sebagai individu gitu. Gue sebagai deputi pencegahan ya kan, argumen gue ini bukan pahala individu yang nulis, ini institusi deputi pencegahan yang di semua surat itu yang berhak hanya pimpinan. Oke. Makanya gue sebut atas nama pimpinan. Kita lihat tuh, wah ternyata isi videonya ini di situ menyebutkan tidak Bumigas tidak memiliki rekening BSBC. Kemudian wah ini ada potensi Bumigas mau melakukan dugaan korupsi. Dia bahkan menyebut menyeret nama dari Kejaksaan Agung. Apa nih keterkaitan dengan Kejaksaan Agung nih? Oke, yang pertama tadi bahwa tidak ada rekening sudah saya jelaskan ya, bahwa itu kan ternyata ada begitu ya. Mereka aja yang kurang teliti dan kurang bisa mencari secara benar, baik dan benar begitu ya di HSBC Hong Kong sana begitu. Dan kalaupun memang tidak bisa dicari, harusnya jawabannya tidak bisa dicari. Jangan mencari jawaban yang lain yang menyesatkan masyarakat begitu kan. Nah, yang persoalan kedua ini terkait dengan dugaan tipikor katanya. Nah, seperti saya bilang bahwa tidak pernah ada satupun undangan klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait dugaan korupsi PT terkait dengan Panas Bumi Dieng dan Batuha yang melibatkan PT Bumigas Energi. Itu sama sekali tidak ada. Nah, dugaan korupsi yang dia maksud adalah terkait pembangunan Patuha 1. Itu sebenarnya bukan dugaan korupsi, tapi mereka mau mencoba membangun narasi bahwa kalau Bumigas Energi masuk lagi ke proyek itu sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang mengamanatkan bahwa seharusnya PT Bumigas balik lagi karena sengketanya menang, dia anggap oleh Pak Pahala Nainggolan ini Bumigas Energi akan merugikan keuangan negara karena Patuha 1 sudah terlanjur terbangun katanya. Nah, sekarang persoalannya, sekarang kita lihat secara detail ya. Ketika itu sudah terbangun, ada apa dan kenapa? Padahal masih sengketa sama klien kami. Ya. Itu suatu masalah yang justru diputar balik begitu loh. Ya sebenarnya klien kami yang dirugikan dan yang mencoba mengadakan pembangunan dengan anggaran negara itu siapa? Ternyata kan sudah dibangun oleh anggarannya siapa? Akhirnya anggaran negara, tadinya pembiayaan swasta melalui klien kami. Masih sengketa hukum berani dibangun dengan anggaran negara. Bayangin sekarang yang mencoba atau terindikasi terjadi dugaan kerugian keuangan negara siapa kan gitu ya, silahkan dinilai aja gitu. Tendernya Bumigas tiba-tiba pinggirkan, dikriminalisasikan ya gitu kan, dugaan korupsi. Nah katanya kalau itu diambil karena uang negara sudah keluar akan terjadi kerugian keuangan negara. Tapi ingat, perlu teman-teman ketahui, setelah Bumigas menang PK atas PK di tahun 2015, di mana negosiasi terjadi sepanjang tahun 2016, Bumigas tidak mau mengambil alih begitu saja Patuha 1 yang sudah terbangun. Jadi Bumigas tawarkan sebenarnya dalam negosiasi itu bahwa kita akan melakukan namanya justru akan mengganti investasi yang telah pemerintah lakukan di sana, begitu, dengan finance operate transfer begitu. Jadi akan kita ganti justru investasinya, kita tawarkan seperti itu. Tapi syaratnya apa? Ada audit dulu dong dari akuntan publik
yang independen begitu. Nah inilah yang ditolak pada saat negosiasi itu. Kenapa ditolak? Kita tidak tahu. Karena jika itu audit terjadi, maka akan ketahuan anggarannya kemana, seberapa besar, digunakan oleh apa, ada kebocoran tidak. Nah ini mereka tidak mau dilakukan audit itu gitu. Jadi waktu itu mereka menolak jika Fatwa 1 kembali lagi kepada PT Bumigas, padahal amanat dari putusan Mahkamah Agung yang bahwa kontrak itu kembali artinya semuanya, semua titik panas bumi yang menjadi kontrak antara PT Bumigas dan PT GDP Energi tahun 2005 itu harus kembali lagi. Tapi kembali lagi ke surat KPK tadi ya, bro, boleh dong itu tunggu dulu, jaket gue kedinginan ini, jaket gue ini lagi seru nih, gue perlu pakai jaket ya kayaknya nih, perlu pakai jaket. Kembali lagi ke soal surat di sini dari berita apa nih? Majalah 5 edisi 8 Juli Agustus. Surat judulnya keren nih. Surat sakti berkonten hoax. Wow, ternyata memang suratnya itu surat yang dibuat oleh Pahala Deputi Pencegahan KPK, ternyata isinya materinya hoax. Suratnya ada tapi kontennya hoax. Wah, karena di situ menyebutkan bahwa Bumigas tidak memiliki rekening itu. Abang punya bukti-bukti apa gitu yang bisa ditampilkan di sini? Bukti apa? Dokumen-dokumen? Ada, saya ada nih. Ya. Waduh, apaan tuh? Ini terkait dengan tadi bahwa itu adalah suratnya Pak Hairil Nainggolan, kontennya kami duga itu sebagai konten yang hoax gitu atau menyesatkan masyarakat, tidak benar, ya kan? Nah ini suratnya Pak Hairil Nainggolan nih, itu nota dinasnya, dari pimpinan KPK ke Pahala. Nah menariknya bahwa ini kan tujuan suratnya ke Direktur Utama PT GDP Energi kan, ya kan? Nah tapi di nota dinas disuruh ditembuskan juga ke komisaris, ya kan? Makanya ada tembusan nih ke komisaris begitu. Padahal yang minta surat ini kan direktur. Kenapa ujuk-ujuk ada komisaris? Siapa komisarisnya? Apa ada hubungan? Itu yang statement itu Pak Agus Raharjo, ya kan? Tolong ditindaklanjuti kepada komisaris gitu. Kemudian ini sebelahnya apa ini? Nah, sebelahnya ini adalah statement dari HSBC Hong Kong yang memberikan klarifikasi kepada klien kami PT Bumigas Energi, karena klien kami menanyakan kepada HSBC Hong Kong melalui lawyer kami di Hong Kong, Stevenson Harwood, itu nanya kepada HSBC Hong Kong begitu, memverifikasi mengenai keadaan rekening. Nah, HSBC Hong Kong itu cuma menjawab bahwa data yang diminta di luar masa pengarsipannya begitu. Nah, seharusnya kan ketika HSBC Hong Kong menjawab seperti itu, siapapun yang melakukan pengecekan ke HSBC Hong Kong, baik Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Kejaksaan Agung ataupun kepolisian ataupun siapapun itu, pasti akan menghasilkan jawaban yang sama dari HSBC Hong Kong. Tidak lain dan tidak bukan, pasti sama ini jawabannya. Nah, tapi dia memberikan kesimpulan aneh, gitu kan? Tidak pernah memiliki rekening, itu pendapatnya sendiri. Harusnya pendapat jangan dimasukin dong, kan gitu. Harusnya sebutin aja faktanya. Memang di paragraf sebelumnya udah ada nih. Tuh, berdasarkan informasi dari pihak SBC, penelusuran atas transaksi first drawdown tidak dapat dilakukan karena periode yang diminta sudah di luar masa penyimpanan. Tapi di kalimat berikutnya dia tambahin pendapat pribadinya itu. Nah ini kesimpulannya sendiri ini nih. Ini kan yang tidak boleh. Inilah yang kami persoalkan gitu. Kenapa dia bisa menyimpulkan bahwa first drawdown itu tidak pernah dibuka sama sekali oleh Bumigas Energi kan gitu. Kan HSBC mau cuma bilang bahwa itu nggak bisa ditelusuri karena sudah di luar masa penyimpanan kan gitu doang. Nah sementara berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan pada PT GDP Energi, first drawdown itu benar adanya gitu. Bahkan kita punya second drawdown. Oke, jadi gini, dari pimpinan KPK untuk memerintahkan dari Pahala melalui nota dinas untuk mengeluarkan surat ini, surat KPK yang katanya isinya konten hoax ya. Oke, setelah keluar ternyata Bumigas mau mengkonfirmasi lewat pengacaranya yang ada di Hong Kong untuk ke HSBC Hong Kongnya. Dan ini jawabannya jawaban sebenarnya dari HSBC Hong Kong. Ternyata ada kesalahpahaman nih untuk KPK terhadap konfirmasinya ke HSBC Indonesia. Nah, itu salah kaprah di sini nih. Nah, di sini lagi menarik di suratnya sendiri itu, bahkan katanya
dia mendapatkan kesimpulan ini atau dia mendapatkan statement ini dari HSBC Indonesia. Padahal kan kita ngebukanya di HSBC Hong Kong, harusnya dia nanya ke HSBC Hong Kong dong. Nah ini dalam surat dinyatakan dari HSBC Indonesia. Menariknya di tahun 2019 kita melakukan audiensi langsung kepada PT HSBC Indonesia dan mereka bilang bahwa mereka tidak pernah memberikan suatu keterangan apapun kepada yang namanya Deputi Pencegahan KPK Pak Hala Nainggolan. Video yang Mas Imo sampaikan tadi ada statement dari Pak Pahala, dia udah nggak sebut lagi tuh HSBC Indonesia. Dan dia bilang informasinya sekarang dari Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung dalam rangka apa ke sana kan? Katanya ada pihak Kejaksaan Agung bersama PT Geodipa Energi terbang ke Hong Kong di tahun 2017. Nah itu kami sudah secara resmi juga menanyakan kepada Kejaksaan Agung. Nah padahal di tahun 2017 itu kan juga tidak ada klaim secara faktual ya bahwa terjadi penyelidikan ataupun penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Tidak ada data simpang siur, nggak jelas dalam rangka apa, dan informasinya ternyata nggak benar sebagaimana kami sudah melakukan penelusuran tadi. Nah ini tiba-tiba diberikan kepada PT Geodipa Energi dan digunakan untuk mengalahkan atau mendepak PT Bumi Gas Energi dalam proses peradilan. Tapi dengan ada yang muncul surat pernyataan yang sebenarnya dari HSBC Hong Kong, pihak KPK gimana mengetahui itu? Mereka tidak mau digali sama sekali bagaimana sumber asal usulnya. Apapun yang dicari ke Hong Kong pasti jawabannya sama, tidak lain dan tidak bukan adalah seperti ini. Begitu. Nah, ketika jawaban seperti ini harusnya ini saja. Ini sudah benar paragraf awalnya, tapi kalimat penutupnya yang membahayakan. Pak Hala tuh udah nyeret berapa pihak tuh, ada dari Kejagung, PT HSBC Indonesia, dan itu sebenarnya salah. Dia malah menelusurnya di PT HSBC Indonesia. Nggak nyambung berarti ya sebenarnya HSBC Hong Kong ya? Menurut keterangan pada saat audiensi, PT HSBC Indonesia tidak memiliki hubungan langsung dengan PT HSBC Hong Kong gitu. Jadi karena hanya semacam brand aja yang ada di Indonesia ini gitu. Awalnya ya benar isi dari surat KPK ini udah salah sebenarnya. Terkait dengan surat Pak Hala Nainggolan ini, kami sudah mempersoalkan kepada waktu itu kepada Dewas KPK itu 2 kali. Ya, Dewan Pengawas KPK. Waktu itu Dewas pada saat laporannya dari Maki menyampaikan bahwa pengaduan tidak bisa ditindaklanjuti karena hal tersebut merupakan produk kolektif kolegial masa kepemimpinan KPK Agus Raharjo yang sudah tidak ada pada saat tahun 2020, maksudnya sudah demisioner sehingga tidak bisa diperiksa. Itu alasannya yang pertama tuh. Nah anehnya pada saat Temis Dewi Keadilan yang mengajukan pengaduan, Dewasnya menjawab bahwa pengaduan tidak bisa ditindaklanjuti karena Dewas saat itu belum terbentuk. Nah jadi kan ada beda ini nih, beda pertimbangan gitu, beda pendapat, beda argumennya dari Dewas sendiri gitu. Yang mana? Karena Dewas belum terbentuk sehingga tidak bisa ditindaklanjuti, atau karena itu produknya pimpinan KPK sudah demisioner, kan begitu. Ini semacam mencari-cari alasan aja, seakan-akan surat tersebut tidak bisa dipersoalkan. Nah karena tidak bisa dipersoalkan kepada Dewas, kami juga mencadangkan hak untuk mengajukan pelaporan tindak pidana pemalsuan begitu, keterangan palsu dalam suatu akta autentik begitu. Tapi itu belum kita ajukan. Sementara ini kita masih menunggu sidang Komisi Informasi Pusat mengenai kebenaran sumber atau asal usul informasi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung RI dalam rangka menerbitkan suratnya Pak Hala Nainggolan tadi, benar atau enggak gitu, benar dikuasai atau enggak. Kalau memang dikuasai, dijelaskan seperti apa, kita mohon seperti itu. Jika tidak dikuasai sumber atau asal usul informasinya, ya terus terang aja bilang itu tidak pernah, itu merupakan informasi yang tidak pernah dikuasai oleh mereka begitu kan. Sebenarnya kalau adanya surat itu kerugian materi itu gimana untuk Bumi Gas? Ya jelas, dalam rangka perkara perdata kan kita lagi menuntut pemulihan hak untuk mendapatkan proyek itu kembali, yang mana itu bisa dihitung ada kerugian material dan imaterialnya kan begitu. Maksud saya ada lagi yang akan ditampilkan lagi di sini, dokumen kah atau apa gitu? Ada lagi nggak? Dokumen sih tadi sudah cukup representatif ya dalam mewakili. Ada lagi nggak? Mungkin boleh tuh di timnya Mas Kresna apa? Tadi sih saya membawa dokumen, tadi ini udah ada nota dinas. Oh iya, ini ada jawaban ya WhatsApp ya dari teman-teman wartawan yang kemudian forward capture-annya WhatsApp tersebut kepada saya. Jadi teman-teman wartawan ada yang menanyakan kepada
Pak Agus Raharjo, mantan ketua KPK. Nah, dia menanyakan, teman-teman wartawan menanyakan kepada Pak Agus Raharjo terkait dengan surat KPK itu. Tapi Pak Agus Raharjo tidak ada respon, cuma menyatakan begini, tidak ada ceritanya komisioner bikin draft surat, pasti dari bawah komisioner secara kolektif dan kolegial menyetujui surat. Setelah ditunjukkan data dan bukti pendukung dari bawah, lakukan saja langkah hukum sesuai ketentuan. Nah, jadi dia coba membantah bahwa arahannya dari beliau, tapi katanya itu draft itu semua dari bawah, komisioner hanya melakukan verifikasi saja apakah itu sudah betul atau belum begitu. Ini langsung loh dari jawabannya ex ketua KPK loh, Agus Raharjo, nanti di Zoom ya. Tuh. Langsung japri, dan ini jawabannya. Dugaan persekongkolan ya antara ketua KPK Agus Raharjo dan Pak Nainggolan ya. Ya, bisa disimpulkan mungkin begitu gitu. Dua orang ini berarti nih. Walaupun nota dinasnya ada persetujuan pimpinan KPK lain, cuman tidak seaktif Pak Agus Raharjo dalam memberikan tulisan. Nah, perlu diketahui nota dinas ini bukan bukan kami mengambil secara diam-diam atau bagaimana. Ini Pak Nainggolan sendiri nih yang menunjukkan di depan teman-teman wartawan nih gitu. Oh, ini nih. Apa ya? Jadi kan katanya sumber informasi terkait dengan keterangan Bu Migas tidak memiliki rekening di Hong Kong tahun 2005 itu rahasia katanya kan. Nah, kenapa dia berani membuka nota dinas ini kan begitu? Nota dinas ini sebenarnya harusnya rahasia juga, tapi diumbar-umbar juga sama Pak Nainggolan kan gitu. Ternyata ada arahan dari Pak Agus Raharjo untuk meng-forward surat tadi itu kepada komisaris. Nah, komisaris ini siapa di tahun itu bisa dicek sendiri deh kan, ini kan BUMN ya, badan usaha milik publik ya, milik negara, seharusnya bisa dicek itu siapa gitu. Muncul lagi nih, nama lagi Agus Raharjo, keterlibatan juga nih kayaknya di sini nih. Bro, gue ada minum bro, awas bro nih, awas bro. Oke. Tuh kan, bro minum bro. Di mana bro minum bro? Ada satu lagi. Kasih banget dong. Terima kasih. Minum aja, anggap aja rumah orang. Iya. Anggap aja rumah orang. Panas nih. Semakin seru, hah? Kopi ada warung awal kopi. KPK kalau bagi mau panjangin, Komisi Pemberantasan Kerja PT Migas sebenarnya gitu ya. Iya jelas. PA. Benar kayak gitu ya. Oknum ini ya, ada oknumnya atau di situ. Mungkin bisa juga mafia juga dia di situ. Tapi belum ada upaya konfrontasi. Belum. Kami hanya diundang memberikan keterangan sepihak gitu ya. Mungkin secara internal kami berharap akan terus ditindaklanjuti ya. Ada kejanggalan kayak gitu kalau kita lihat memang ada dugaan intervensi ya. Kalau menurut gue begitu sih. Ya silahkan biar publik yang menilai intervensinya dari bagaimana dan dari siapa begitu. Ya karena memang yang diuntungkan adalah Geodipa Energi. Nah sekarang tinggal dilihat aja siapa yang berkepentingan di balik Geodipa Energi. Karena dengan disingkirkannya Migas Energi, artinya pihak Geodipa Energi ini dan siapapun yang berkepentingan berkeinginan agar proyeknya dilaksanakan melalui anggaran negara. Pasta lagi begitu. Di situ ada kue tuh kayaknya tuh. Ada kue tuh. Terus tapi di Bu Migas ditendang nih kan. Lu nggak usah ikut-ikutan gitu. Wah ini sebagai seru nanti mungkin dengan ada kasus ini bisa mengerucut lagi ke nama-nama besar nih. Iya. Pucuknya di siapa nih? Itu ya kan. Kita kalau ngomongin pucuk kan masuk ke segmen dulu kan ya. Lebih seru ya. Oke, lanjut ke segmen dulu soal nanti ini akan mengerucut kemana nih ya kan. Guys, masuk ke segmen 2 di program masih Modus Imo Beduk Talk Show. Wah, sekarang udah ada makanan nih guys. Udah ada makanan, boleh dicemilin. Tadi Bang Imo tuh udah agak menyindir tuh, nyerempet ada nama-nama besar di situ. Mungkin dari Mas Kresna ada nggak sih kayak dugaan? Tahu nggak sih kayak ada? Wah sudah pasti nih kayak ada permainan, ada mafianya gitu. Ya dugaan itu mungkin harus ditindaklanjuti ya oleh aparatur penegak hukum. Tapi yang pasti kami merasa ada intervensi karena pada saat itu klien kami itu di sekitar tahun 2000 pada saat sengketa bergulir awal-awal waktu itu ada undangan dari
kantor wakil presiden ya, tahun 2000 di saat itu wakil presidennya masih Pak Yusuf Kalla, itu mengundang waktu itu deputi Setwapresnya waktu itu yang sekarang menjadi komisaris, yang belakangan menjadi komisaris begitu, komisaris di GDPA itu orang-orang Setwapres saat itu. Nah itu meminta Bumigas untuk mundur saat itu gitu. Nah ya kami nggak tahu itu kami merasa diintervensi, tapi kami nggak tahu apakah itu yang pihak yang berkepentingan atau bukan, ya mungkin silahkan dinilai sendiri. Dan harusnya sih ya ada tindak lanjut mengenai hal itu ya dari lembaga penegakan hukum gitu. Oh, nah ini ketemu ya Bang Imo nih. Dari judulnya ini skenario di balik persingkiran PT Bumigas Energi. Bang Imo sedikit bacainnya. Sebelum pelaksanaan kontrak kerja sama Geothermal Didian dan Patuha, PT Bumigas Energi mendapatkan surat undangan dari Sekretariat Wakil Presiden Setwapres Yusuf Kalla. Iya, betul. Dengan nomor B1995 Setwapres D4 D6 2007 tanggal 3 Agustus 2007. Hadir mewakili PT Bumigas waktu itu terutamanya Haryono Mulyawan, Komisaris Utama Jenderal Purn A. Fahrul Razi, dan Managing Director Agus Setiabudi. Dari Istana Wapres yaitu Muhammad Abdul dan kawan-kawan, mereka meminta dengan arogan dan sewenang-wenang serta diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan abuse of power agar PT Bumigas Energi melepas dan mengakhiri proyek PLTPO. Oh, berarti memang diminta lu menyingkir gitu ya, lu keluar dari pembagian nanti gitu ya. Sekretaris Wakil Presiden itulah yang menjadi komisaris gitu. Nah komisaris itulah yang ditembuskan suratnya sama Pak Agus Raharjo tadi gitu ceritanya. Wah, sudah mulai ketahuan ini namanya. Oh ternyata jadi sewenang-wenangnya mengintervensi ya kan. Gue nggak suka, udah lu singkirin gitu kan melalui lembaga negara, dan oknumnya itu, gitu, dengan surat sakti, surat sakti berkonten hoax. Dengan adanya kasus KPK yang terbaru ini nih, yang lagi tersandung ketuanya, mungkin bisa membuka juga nih kasus-kasus yang salah satunya dari PT Bumigas bisa terbantu juga di situ. Ternyata ada fakta yang belum dibuka di situ ya kan. Mungkin dari closing statementnya Mas Kresna, Bang Kresna gimana nih untuk nanti kedepannya Bumigas, strategi baru atau apa? Iya, kami sih sebagaimana tadi sudah saya ungkapkan ya, hanya berharap bahwa surat KPK ini bisa diklarifikasi, direhabilitasi hak kami begitu dengan dinyatakan bahwa apa yang sudah diterangkan oleh Deputi Pencegahan KPK Pak Haryono ini tidak benar gitu. Ya udah, mungkin untuk talk show-nya Bang Imo di Imo Bedul Talk Show modus sampai segitu dengan bintang tamu kita langsung dari pelaku sejarah PT Bumigas ini untuk mencari keadilan. Lawyer langsung, kuasa hukumnya langsung. Mas Yosna, thank you banget nih waktunya. Ya, ini buahnya dong dicemil-cemil. Oh iya. Ini panjangan ya. Bapak dulu. Bang Imo di modus-modus kasus-kasus yang lain seperti apa? Jangan lupa subscribe, mau sih jurnalis muda biar makin gocek, serasa.